Bikin aja terus. Toy Story 6, 7, 8, sampai 10. Pokoknya buat terus sampai mampus. Suka-suka kamu aja lah Pixar. Aku gemes ya kayak gini bukan tanpa alasan. Karena emang menurutku Toy Story 5 itu emang nggak selayaknya ada. Atau lebih tepatnya nggak seharusnya dibuat dan diperkenalkan kayak di film ini. Bukan karena filmnya jelek, enggak loh ya, karena sebagai film Pixar ini termasuk film yang bagus dan secara box office itu juga bakal sukses banget ya. Tapi nih rasanya sebagai film Toy Story yang aku kenal itu kayak agak kehilangan Toy Story-nya gitu, agak mengganjal gitu waktu aku nonton. Rasanya itu kayak bayangin nih kamu udah lihat film-film dari franchise Fast and Furious, tokoh utamanya si Brian sama Dom udah melekat banget nih di film, tapi tiba-tiba di film terbarunya tokoh utamanya ganti fokus ke Letty atau tokoh sampingan lain gitu tanpa setup kuat dari film sebelumnya yang nyiapin penonton untuk tahu kalau film selanjutnya ini tokoh utamanya bakal ganti dan Brian sama Dom tetap dimunculin di filmnya tapi cuma jadi tokoh sampingan aja, jadi aneh gitu kan. Nah di film Toy Story kelima ini tokoh utamanya ganti juga, ganti ke Jessie cuy. Mungkin banyak dari kamu yang nggak setuju sama aku karena udah lihat Toy Story 5 ini dan ngerasa oke-oke aja ini film. Ya, aku setuju ini film oke-oke aja. Tapi nih aku bakal kasih tahu kamu ini film bakalan lebih bagus lagi kalau dibuat kayak gimana. Dan kalau Pixar mau buat sampai Toy Story 100 pun juga ya terserah aja. Nggak komplain lagi aku. Maka dari itu aku Lajunda, orang yang udah gede bareng film Toy Story ini, bakalan coba kasih tahu kamu kenapa film Toy Story ini seharusnya selesai di filmnya yang ketiga aja. Yang mana di videoku kali ini bakal aku bahas jadi dua pembahasan aja. Yang pertama bakal kasih tahu alasan kenapa udah cukup sampai di film ketiganya aja, dan di pembahasan kedua aku bakal kasih tahu kamu gimana sih seharusnya franchise ini selanjutnya jalan. Makanya kamu wajib banget tonton videoku tanpa skip-skip sampai selesai. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang maunya ya sama itu doang. Sama kayak di franchise ini. Sebagai film anak yang udah nemenin dari tahun 90-an ya, kita udah deket banget sama film cerita mainan satu ini. Dari awal kita udah dikenalin dan taunya kalau yang jadi tokoh utamanya ya si Sheriff Cowboy, yaitu Woody. Pokoknya pemimpin, penggerak dan sentral cerita utama di franchise ini tuh ya muter-muter tentang si Woody ini. Kita tahu banget di film pertamanya tahun 1995 nyeritain tentang kecemburuan Woody sama mainan baru Space Ranger yang lebih canggih, si Buzz ini yang bisa ngancam posisinya sebagai mainan favorit majikannya yaitu Andy, dan mengancam posisinya juga sebagai pemimpin para mainan lain. Di film kedua tahun 1999 kita ngikutin misi penyelamatan Woody yang digondol manusia gemoy, dan kita ngikutin juga tentang proses Woody menentukan pilihan hidupnya. Dan di film ketiga tahun 2010 kita ngikutin tentang Woody dan para mainan lain untuk bisa belajar tentang keikhlasan, merelakan dan melepas masa-masa indah sama majikannya yaitu Andy yang sekarang udah jadi anak kuliahan. Dan sebagai film yang murni Toy Story itu tuh ditutup secara indah banget di Toy Story 3 ini aja, karena ya udah nyeritain perpisahan yang kuat dan sakral antara para mainan Woody dan si Andy. Karena poin utama dari franchise ini kan emang sebetulnya ada di hubungan mainan dan pemiliknya ya, dengan taruhan ya. Apa yang terjadi kalau si Andy udah tumbuh dewasa, dan semua itu udah dijawab secara maksimal banget lewat keikhlasan Andy dan keputusan Woody untuk tetap milih tinggal bareng mainan lain sama pemilik baru yaitu si Bonnie. Udah seharusnya berhenti di situ aja, cukup. Karena emang kalau dilanjut ya arah franchise ini tuh bakal berubah, dan bener aja dari film ketiga yang sebelumnya udah diakhiri dengan penerimaan penuh dan keikhlasan total para mainan dan tentunya si Woody waktu berpisah sama Andy. Tapi ini di film keempat ceritanya malah si Woody sengaja dibuat krisis identitas lagi karena malah jarang dimainin lagi sama Bonnie ya. Jujur aku nggak bilang film keempat ini jelek, enggak. Filmnya bagus banget nampilin sisi dewasanya yang udah nggak egois lagi dari si Woody dengan ngejaga mainan garpu bekas alias si Forky ini demi kebahagiaan Bonnie. Tapi di akhir filmnya itu Woody dibuat milih untuk berpisah sama teman-teman mainan lamanya. Itu ngebikin kerelaannya waktu milih tetap tinggal bareng sama teman-temannya di akhir film ketiga itu jadi agak tersingkirkan gitu. Tapi walaupun begitu nih secara pribadi, terlepas dari hal tadi, buat ending di film keempat ini menurutku emosinya kerasa jauh lebih kuat daripada perpisahan di film ketiga. Rasa perpisahan antara Woody, Buzz dan teman-temannya kerasa lebih dewasa dan benar-benar sukses menggambarkan akan ada petualangan baru yang tidak terbatas banget setelahnya. Visualnya, musiknya itu bagus banget lah. Sorotan emosi di ending film itu ditunjukin bener-bener kayak difokusin ke perpisahan Woody sama Buzz, dan ngisyaratin untuk film selanjutnya fokus ke petualangannya itu antara kehidupan Woody yang bebas atau fokus ke Buzz setelah salaman sama Woody di akhir film tadi. Ya aku tahu rencana sheriffnya dikasih ke Jessie, tapi porsi sama kayak kesan yang ditunjukin di ending itu bener-bener lebih diliatin antara ke Woody sama si Buzznya, dan hal itu tuh ngebikin aku
aku tuh kayak tertipu gitu, karena fokus karakter utama di film selanjutnya di Toy Story 5 yang tahun ini malah diganti ke Jessie, yang di ending film keempat tuh sedikit banget ngasih kesan atau tanda-tanda kalau panggung cerita selanjutnya bakal dialihkan ke dia gitu. Ya aku tahu dan paham banget secara logika cerita, karena anak yang dijaga sekarang anak perempuan si Bonnie, jadi masuk akal kalau Jessie yang maju. Tapi kesan yang mana Woody dan Buzz yang selalu jadi fokus utama di cerita-cerita sebelumnya jadi kerasa agak tersingkirkan dengan mindah fokus ke Jessie. Karena di film ini si Woody dan si Buzz itu masih ada, masih dimunculin, tapi porsi mereka dikurangi banget. Rasanya tuh tapi sekali lagi aku nggak bilang film kelimanya ini jelek. Enggak ya, film ini benar-benar kuat banget menggambarkan kondisi zaman sekarang yang relevan sama anak-anak yang mainannya emang gadget. Penggambaran dunia saat Bonnie main sama mainan tuh beneran juga bener-bener bisa ngeliatin imajinasi anak yang berkembang banget dengan main-mainan beneran. Enggak kayak kalau mainan HP atau tablet. Bagus banget dan visualnya pun makin gila, nggak perlu diraguin lagi lah. Jadi emang yang paling masalah di sini karena sebagai film yang menyandang Toy Story 5 dengan memindahkan fokus karakter utama ke tokoh lain, itu tokoh utama sebelumnya kayak tersingkir gitu, kayak di nerf gitu mereka. Dan iya, seperti itu penulisan cerita buat film. Soalnya kalau salah sedikit untuk mengkomunikasikan di naskah, maka film bisa kehilangan esensi dari cerita yang udah dibangun dari awal. Makanya aku dari dulu juga udah sadar kalau proses nulis itu emang ngaruh besar banget ya ke hasil akhir sebuah karya. Dan sama kayak kerjaanku sekarang yang tiap hari full nulis dan kerja di depan komputer, makanya aku juga butuh alat yang ngebantu proses kerjaku jadi lebih nyaman dan lebih produktif lagi. Makanya ini aku mau rekomendasiin keyboard yang udah sering ku pakai, kayak keyboard ini nih, enak-enak banget buat ngetik atau main game. Aku ada keyboard yang ini harganya terjangkau, terus ada yang ini sama yang ini nih yang spesial, ini beneran real, aku pakai semua, jadi aku nggak bohong soal kenikmatannya ya. Makanya nih buruan aja cek semua produk yang aku rekomendasikan tadi, siapa tahu harganya lagi diskon parah. Balik lagi pembahasan, jadi emang di sini aku nggak mempermasalahkan sama kualitas ceritanya, no komplain sama sekali buat urusan visual dan emosi ceritanya. Tapi sebetulnya Pixar itu bisa banget meminimalisir semua perdebatan dan rasa ganjil di hati para fans itu dengan satu hal yang sebenarnya simpel banget, yaitu dengan sekali lagi aku nggak ada masalah dari franchise film Toy Story ini ya. Mau habis dari trilogi yang udah kuat banget terus masuk ke film yang keempat atau kelima, filmnya masih bagus-bagus banget, tetap layak banget buat ditonton. Tapi yang sebetulnya jadi masalah besar ini tuh sebetulnya cuma ada di judulnya aja. Aku nggak bilang nggak boleh pakai tulisan Toy Story, enggak ya. Soalnya kita baru ngomongin sebuah franchise yang judul filmnya itu berkesinambungan dan urut cuma dibedain angka aja. Toy Story 1, 2, 3, 4, 5. Secara psikologis kalau ngelihat deretan angka yang berurutan kayak gitu, ekspektasinya tuh otomatis mikir ya kalau semua film di sini bakal fokus ke satu benang merah petualangan karakter utama yang sama. Iya, aku tahu nih film kelima emang dunianya berkesinambungan, tapi yang buat agak aneh dan ganjal di hati itu ya karena tokoh utamanya tadi tiba-tiba diubah fokusnya ke karakter lain, tapi angkanya tetap dilanjut, nambah terus gitu. Sebagai contoh kita ambil film dari franchise yang sama aja deh. Ada Lightyear tahun 2022, film Jomo. Filmnya film spin-off tentang Buzz Lightyear ya. Kita nggak masalah banget kok sama film Lightyear ini yang tokoh utamanya bukan si Woody lagi. Padahal dari franchise yang sama, itu Toy Story. Kenapa? Ya karena emang dari judulnya aja udah ganti jadi Lightyear. Dan emang nih film jelas spin-off-nya dari franchise Toy Story ini. Berdiri sendiri, bukan nempelin embel-embel angka yang berasal dari Toy Story lagi. Dan terlepas dari ini film Jomo, sebetulnya dari cerita lumayan bagus lah. Tapi emang ceritanya yang nggak mainan lagi dan terlalu berat buat anak-anak, emang ngebuat film ini gagal di box office. Dan juga itu lagi COVID waktu itu. Dan ya aku tahu banget kalau namanya Toy Story itu udah jadi merek yang ngejual banget di industri Hollywood. Dari film yang pertama dapat pendapatan 373 juta dolar atas nilai 5,6 triliun. Film kedua makin tinggi dapat 7,4 triliun rupiah. 3 dan 4 dapat tembus 1 juta dolar. Semua lebih dari 15 triliun rupiah. Jadi jelas ya, dari film ke film dengan pakai judul Toy Story dan ditambah angka di belakangnya itu ngejual banget. Pixar sama Disney pasti sadar ya kalau dunia itu kenalnya sama kata Toy Story. Dan kalau ada kata Toy Story dihapus dari poster, bakalan ngurangin nilai jual dan bikin pendapatan box office mereka itu drop parah. Soalnya yang dikenal puluhan tahun sama orang itu kan ya Toy Story. Dan ya itu udahlah, nggak perlu sampai diubah kok nama fullnya. Dan buat mempertahankan judul jualan Toy Story itu nggak apa-apa banget. Tapi tinggal tambahin subjudul di bawahnya kayak Toy Story 5, Jessie Journey, atau Jessie Era, atau pokoknya ada kata Jessie-nya gitu. Udah sesimpel itu. Dan kalau udah kayak gitu terserah kan, mau bikin sampai 100 pun itu juga bebas-bebas aja. Yang penting aku sebagai penonton tuh nggak kerasa kena klik
bed lagi gitu dengan subjudulnya. Udah siap gitu. Oh, ini fokusnya mau pindah ke Jessie, si Buzz atau yang lainnya gitu. Dan Pixar pun sebetulnya juga udah ngelakuin hal ini buat mini seriesnya kayak di Toy Story of Terror tahun 2013 sama Toy Story That Time Forgot tahun 2014 itu bisa kan. Tinggal terapin juga ke filmnya yang panjang. Ya aku tahu tetap bakal berefek ke psikologi penonton yang bisa menurunkan peminat karena udah nggak sama kayak formula film sebelumnya. Tapi seenggaknya langkah itu yang paling tepat karena nggak kerasa ngebohongin penonton gitu. Coba kalau dibandingin sama IP-IP besar lain ya di luar sana, contohnya kayak di franchise Despicable Me yang bergeser jadi Minions. Di film Despicable Me 1-4, tokoh utamanya kan si Gru ya. Tapi waktu ceritanya nggak fokus ke si Gru lagi dan pindah nge-explore sekumpulan makhluk kuning cilik ini, mereka berani ganti judulnya jadi Minions, bukan malah lanjut ke Despicable Me 3, 4 atau 5 yang ceritanya tapi malah Minions gitu. Dan secara pendapatan setelah ganti judul pun masih tinggi juga. Bahkan judul yang ada Minions yang jadi paling tinggi pendapatannya di box office. Dan spesial buat franchise Fast and Furious yang disebut di awal tadi, setiap judul itu mereka juga dibuat beda dan variatif terus. Makanya mau dari awal tokoh utamanya Brian terus nanti ganti fokus ke Dom itu juga penonton nggak apa-apa. Apalagi mereka emang udah dua tokoh kuat yang nemenin kita dari awal buat mimpin kelompoknya. Terus di film ke-7 juga pas pergantian jadi Dom banget itu ada adegan perpisahannya. Jadi ya nggak masalah, yang penting ceritanya nggak mendadak difokusin ke karakter sampingan lain selagi masih ada karakter-karakter kuat tadi. Dan mungkin pun rasanya lebih gampang diterima kalau film Toy Story yang kelima ini fokus utamanya ke Buzz-nya, bukan si Jessie. Karena emang di ending film keempat itu delegasi kepemimpinannya udah diserahin ke Buzz, dan Buzz pun karakter yang kuat yang jadi partnernya Woody. Jadi rasanya perjuangan tokoh lamanya tuh nggak sia-sia gitu. Jadi inti dari keseluruhannya menurutku nggak pas aja sih kalau Pixar selalu pakai judul Toy Story dan cuma dilanjutin pakai angka aja, dari fokus karakternya malah diubah ke karakter lain padahal karakter utamanya masih ada di dalamnya. Dan ngomongin soal Pixar yang filmnya itu kebanyakan bisa bikin nangis ya, aku udah pernah bedah semuanya dari segi produksi sampai ke penceritaannya ada di videoku yang ini nih, kenapa kartun Pixar selalu sedih. Dan kamu wajib juga tonton videoku yang ini nih, film animasi Pixar terbaru rugi total, aku nonton di bioskop. Langsung aja tonton dua-duanya, pinjem HP emak kamu. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di sini tadi.